Perkenalkan, nama saya Syafira Mailani Putri dari kelas 12 MIPA 3, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum korosi pada paku. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. 2. Mengetahui reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengetahui korosi pada paku setelah dimasukkan ke zat cair selama 5 hari. Landasan teorinya, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Korosi dapat digambarkan sebagai sel galvanik yang mempunyai hubungan pendek di mana beberapa daerah permukaan logam bertindak sebagai katoda dan lainnya sebagai anoda, dan rangkaian listrik dilengkapi oleh aliran elektron menuju besi itu sendiri. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Ion besi yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Pertama ada oksigen. Oksigen berperan dalam proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katode. 2. Air dan kelembaban udara. Seperti halnya oksigen, air juga berperan dalam proses korosi. Semakin sering logam atau besi terkena air, maka akan semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Yang ketiga, zat elektrolit. Zat-zat elektrolit, terutama asam dan garam, merupakan zat yang dapat mempercepat korosi logam. Sebagai contoh, hujan asam dapat memicu proses korosi pada beberapa peralatan yang terbuat dari logam. Alat dan bahan yang saya pakai: 4 buah gelas kaca, 4 buah paku. Larutannya saya memakai minyak goreng, air mentah, air garam, dan air sabun. Ini hasil pengamatan saya. Pada larutan minyak goreng, paku tidak berkarat. Kondisi larutannya tetap kuning warna minyak goreng. Keterangannya tidak korosi. Yang kedua, larutan air mentah berkarat dan kondisi airnya coklat keruh. Keterangannya korosi. Pada larutan air sabun juga berkarat. Kondisi zat airnya putih pekat dan keterangan korosi. Pada gelas larutan air garam berkarat, kondisi zat airnya berwarna coklat karat, keterangannya korosi. Foto hasil pengamatannya: minyak goreng, air mentah, air sabun.
Pada ini hari kelima aja. Delete. Air garam. Dari praktikum yang saya buat, saya dapat menyimpulkan bahwa korosi dapat terjadi karena ada faktor oksigen dan air. Pada gelas yang berisi minyak goreng tidak terjadi korosi sedikit pun, sedangkan pada gelas yang berisi air mentah, air sabun, air garam mengalami korosi pada paku dan membuat air pada paku tersebut berubah warna. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi menjadi berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Kecepatan dan jumlah korosi didukung oleh berbagai faktor. Korosi dapat dicegah dengan melapisi dengan bahan anti korosi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.